Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham bagus ini harganya anjlok. Harga tahun 2024 sama dengan 2018. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada saat ini saya akan membahas saham BBNI. Mengingat saat video ini dibuat, harga sahamnya sudah turun cukup signifikan hingga berada di kisaran angka 4.300-an. Dan jika kamu lihat berdasarkan grafik harga 10 tahun terakhir ini, harga saham di tahun 2018 ini mirip seperti harga saham di tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, bahkan hingga 2023. Itu artinya harga saham BNI sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan harga tertinggi yang pernah mereka capai. Sekilas kita lihat tentang kinerja sahamnya di tahun 2024 yang turun sekitar 18,5% yang ditutup pada angka 4.380. Dan sebagai informasi, video ini dibuat pada beberapa hari yang lalu sehingga mungkin saja terdapat perbedaan untuk harga sahamnya. Selama 5 tahun terakhir, harga saham BNI masih naik 10,5%. Tapi jika dibandingkan dengan angka kenaikan yang hanya 10,5%, terkesan sebenarnya kenaikan dalam 5 tahun ini tidak terlalu maksimal. Sekilas kita lihat tentang net income yang berhasil mereka capai. Di tahun 2016, BNI mencetak laba sebanyak 11,3 triliun dan diproyeksikan di tahun 2024 akan menjadi 21,7 triliun berdasarkan data kinerja yang diproyeksikan hingga Q3 tahun 2024. Dan jika kamu lihat dalam jangka panjangnya, kinerja BNI sebenarnya cukup baik. Meskipun sempat mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 dengan laba yang hanya 3,2 triliun dari yang awalnya 15,3 triliun. Tapi sejak tahun 2021, angka kinerja labanya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu hingga diproyeksikan menyentuh angka 21 triliun hingga akhir tahun 2024 berdasarkan data hingga Q3-nya. Sekilas kita lihat tentang profitabilitas, gross profit margin-nya 57%, yang artinya masih sangat baik. Begitu juga dengan net profit margin yang masih mencapai 29,9%. Coba kamu lihat banyak saham yang ada di bursa. Sebanyak apa perusahaan yang bisa menghasilkan GPM dan NPM sebesar BNI ini? Untuk net income-nya masih tumbuh sekitar 3,03% berdasarkan data quarter. Dan dividend yield-nya sekitar 6,4% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Kesimpulannya, untuk rasio keuangan BNI masih sangat menarik. Kita lihat sekilas untuk kinerja hingga Q3-nya. Total pendapatannya mengalami kenaikan dari 17,8 menjadi 18,7 triliun hingga Q3 tahun 2024. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, sayangnya karena kenaikan beban pokok yang lebih besar menyebabkan laba kotornya turun dari 10,9 menjadi 10,7 triliun rupiah. Tapi karena total beban usahanya turun signifikan, maka menyebabkan terjadi kenaikannya laba usaha dari 6,7 menjadi 6,9. Artinya, kenaikan laba di tahun 2024 ini hingga Q3 lebih didominasi oleh penurunan total beban usaha. Karena sebenarnya kenaikan beban pokok penjualannya atau beban bunga cukup signifikan. Kesimpulannya, pada akhirnya perusahaan masih mampu mencetak kenaikan laba dari 5,4 menjadi 5,6 triliun di Q3 tahun 2024. Untuk harga sahamnya seperti yang sudah disampaikan tadi, selama tahun 2024 masih mengalami penurunan sekitar 18%. Harga tertingginya pernah di atas 6 ribuan tapi kini hanya 4.380. Tapi jika kamu bandingkan dengan data selama 1 tahun terakhir ini, harga saham saat video ini dibuat mirip seperti harga saham di pertengahan tahun yang kemudian mengalami kenaikan yang cukup baik dalam beberapa waktu terakhir. Pertanyaannya, apakah hal yang sama akan terjadi di Desember tahun 2024 ini? Jika diproyeksikan di tahun 2025 nanti, kita lihat saja realitanya seperti apa. Untuk historical PBV, rata-rata selama tahun 2024 adalah 1,31 dan kini 1,04 kali. Artinya, PBV BNI diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya selama tahun 2024. Dan ini juga berarti harga saham BNI diperdagangkan pada angka 1 kali dari modal per lembar yang mereka miliki. Dengan kata lain, mudahnya BNI dijual pada harga modalnya. Untuk probabilitas, kamu bisa lihat di sini selama tahun 2024 masih turun sekitar 18%, tapi angka ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang turun 21,5%.
Pernah juga BNI turun di tahun 2015 dengan angka 17,5%. Artinya untuk harga saham BNI sebenarnya memang cukup fluktuatif seperti ini. Dan ini bisa dimaklumi mengingat dalam beberapa tahun terakhir secara historikal sejak tahun 2015 memang BNI memiliki probabilitas kenaikan naik turun yang cukup signifikan. Untuk aspek dividen, kamu bisa lihat selama 5 tahun terakhir ini setidaknya BNI selalu konsisten membagi dividen. Saya hanya mengambil data berdasarkan data payment date di tahun 2020 hingga tahun 2024. Sekarang kita lihat sekilas terkait kinerja hingga Q3 tahun 2024-nya. Pertama, untuk total aset yang mencapai 1.068 triliun yang mengalami penurunan. Tapi menariknya di sini, untuk penyaluran pinjamannya malah mengalami kenaikan. Total pinjaman yang diberikan naik dari 695 menjadi 735 triliun. Dan untuk cadangan kerugian penurunan nilainya mengalami penurunan dari 47,1 menjadi 40,8. Kesimpulannya, total pinjaman neto masih naik dari 647 triliun menjadi 694 triliun. Itu artinya penurunan total aset ini di luar dari pinjaman yang disalurkan. Untuk liabilitas terjadi penurunan dari 931 triliun menjadi 905 triliun. Jika kamu lihat, hal itu disebabkan karena adanya penurunan dari total simpanan nasabah, baik itu pihak berelasi maupun pihak ketiga. Dari yang awalnya 810 turun menjadi 769 triliun rupiah. Nah, ini menarik karena terjadi penurunan total simpanan nasabah hingga Q3 tahun 2024. Kita lihat apakah akan berdampak kepada penurunan beban bunga juga atau malah sebaliknya. Untuk saldo ekuitasnya berjumlah 157,3 yang naik dari 150,1 di periode tahun sebelumnya. Untuk total saldo labanya juga naik dari 107 menjadi 113 triliun rupiah. Untuk pendapatan bunga naik dari 46,2 menjadi 48,8 triliun hingga Q3 tahun 2024. Tapi sayangnya kenaikan beban bunga jauh lebih signifikan sehingga menyebabkan pendapatan bunga bersihnya turun dari 31,1 menjadi 29,4 triliun rupiah. Nah, hal ini sejalan dengan yang kita lihat tadi berdasarkan data Q3 tahun 2024 dari tampilan aplikasi Stockbit. Pertanyaannya, kenapa liabilitas perusahaan turun tapi di saat yang sama beban bunganya malah naik cukup signifikan? Kamu harus pertimbangkan analisa ini sebelum mengambil keputusan. Selain itu, ada juga pendapatan premi dan hasil investasi yang mengalami kenaikan, dan ada juga beban klaim yang juga mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Sehingga untuk pendapatan premi dan hasil investasi naik dari 1,19 menjadi 1,21 triliun rupiah. Untuk pendapatan operasional lainnya, provisi dan komisi lainnya mengalami kenaikan, laba dari entitas asosiasi mengalami kenaikan, penerimaan kembali aset yang telah dihapus buku mengalami kenaikan, keuntungan dari penjualan aset keuangan mengalami kenaikan, laba selisih kurs juga naik, dan begitu juga dengan pendapatan operasional lainnya yang naik. Kesimpulannya, total pendapatan operasional lainnya naik dari 13,4 menjadi 15,6 triliun rupiah. Itu artinya terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk pendapatan operasional lainnya. Selain itu, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dalam hal ini adalah biaya mengalami penurunan dari 6,7 menjadi 5,3 triliun rupiah. Untuk beban operasional lainnya, untuk total beban operasional lainnya mengalami sedikit kenaikan dari 19,5 menjadi 20,9 triliun rupiah sehingga menyebabkan laba operasional masih bisa tumbuh dan laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk naik dari 15,7 menjadi 16,3 triliun rupiah. Tapi seperti yang kamu lihat tadi, hal ini lebih didominasi oleh kenaikan total pendapatan operasional lainnya. Karena sebenarnya pendapatan bunga bersihnya malah mengalami penurunan dari 31,1 menjadi 29,4. Hal itu disebabkan karena beban bunganya yang naik signifikan. Nah, demikianlah pembahasan singkat terkait saham BNI hingga data Q3 tahun 2024. Menurut kamu bagaimana? Apakah saham bagus ini yang harganya turun kira-kira seperti harga tahun 2018 menarik untuk dibeli atau tidak? Silahkan kamu pertimbangkan berdasarkan berbagai analisa dari berbagai sisi. Entah itu manajemen, entah itu valuasi, entah itu prospek dividen, prospek laba, dan lain sebagainya. Dan selalu ingat, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untuk rugi, kamu tanggung sendiri. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Tonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini saya mau bahas beberapa komentar menarik yang ada di video baca saham.
Selain itu ada juga beberapa pendapat dari para subscriber terkait harga saham yang turun signifikan, strategi seperti apa yang dilakukan, dan mindset saat menghadapi market yang lagi koreksi ini. Semoga dengan pertanyaan dan pernyataan dari teman-teman subscriber, kita semua mendapat informasi baru. Sekarang mari langsung dibahas saja. Komentar pertama, pusing sih tidak walaupun sudah minus 10%-an. Nggak tahu apa karena baru 2 digit, jadi masih nggak terasa tahu gimana. Cuma agak sebal, karena mau nambah muatan tidak bisa di saat harga benar-benar bikin ngiler. Inilah alasan kenapa money management itu penting. Selain untuk membuat harga rata-rata jadi lebih rendah, penting juga karena bisa beli saham bagus pada harga yang lebih rendah. Itulah alasannya kenapa kamu perlu melakukan money management dengan baik. Jangan membeli di satu harga saja, tapi belilah secara bertahap. Komentar kedua, kadang saat-saat seperti ini yang sangat dirindukan. Ya, setuju. Orang yang menghasilkan profit besar jika saham yang nantinya naik dibeli pada harga serendah mungkin saat harganya turun. Masalahnya ada dua. Yang pertama, berani beli nggak saat banyak orang malah takut. Kedua, apakah saham yang dipilih di masa depan diyakini naik atau tidak? Nah, untuk permasalahan pertama yaitu terkait psikologi, di tahun 2024 ini saya sudah menulis satu ebook baru yang berkaitan dengan psikologi saham. Untuk detailnya kamu bisa baca pada tampilan berikut ini. Komentar ketiga, hasil kerja keras 2 tahun akhirnya hari ini minus juga portofolio sahamku. Di pasar saham kadang dapat profit tapi kadang juga lihat loss. Entah yang masih floating atau yang sudah direalisasi. Jadi pastikan kamu memilih saham sebaik mungkin. Karena ingat, uang yang ada di saham itu adalah uang yang diperoleh dengan susah payah. Jangan hanya ikut rekomendasi, tapi pastikan kamu juga yakin dengan saham tersebut. Komentar berikutnya, 2 tahun kerja saya tanam uangnya di saham, terserah mau merah mau hijau, intinya dapat dividen setiap tahun. Anggap saja berbisnis, tidak ambil modalnya dan dividennya sebagai keuntungannya. Pasar saham menawarkan keuntungan dari sisi capital gain dan dividen. Konsep dividen mirip seperti dengan investasi di bisnis. Saat bisnis itu menghasilkan, yang disetorkan kepada pemegang saham adalah hasil keuntungan dan bukan modalnya kan? Artinya yang penting bisnisnya jalan, terus berkembang dan labanya terus membesar. Jika pemegang saham dapat dividen setiap tahun dengan yield yang oke, pencari dividen tentunya sudah sangat senang. Komentar berikutnya, untuk dividen investing yang penting jumlah lot tidak berkurang dan selama tidak dijual yang nggak rugi. Konsep dividen investing sangat memperhitungkan lot atau lembar saham yang dimiliki. Tentu saja semakin besar lembar saham, dividen yang diterima semakin banyak. Artinya fokus dividen investing bukan lagi naik turun jangka pendek, tapi seberapa banyak cash flow yang diterima setiap tahun dari dividen yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan itu artinya harga saham dan yang naik dan turun tidak berpengaruh apa-apa terhadap jumlah lot yang dimiliki. Meskipun secara capital gain terjadi capital gain ataupun capital loss, tapi untuk jumlah dividen yang akan diterima tetap pasti tergantung kepada hasil keputusan RUPS nanti. Perihal dividen yang berkaitan dengan hidup dari saham atau stock for living, saya juga sudah sempat buat e-book yang membahas terkait hal itu dengan judul Stock for Living. Untuk detailnya kamu bisa baca pada tampilan berikut ini. Komentar berikutnya, situasi kali ini sebenarnya bagus buat average down saham yang bagus. Sama seperti tanggapan sebelumnya, situasi harga saham turun memang merupakan kesempatan bagus. Tapi ingat, jangan terlalu gegabah dalam melakukan average down. Contohnya seperti yang komentar pertama tadi. Saat melakukan average down, pertimbangkan juga seberapa berpengaruhnya terhadap harga rata-rata. Untuk simulasi perhitungan harga rata-rata, saya sudah buatkan template Excel-nya pada ebook strategi nabung saham yang bisa kamu baca detailnya pada gambar berikut ini. Komentar berikutnya, saran dari baca saham, kalau yakin perusahaan bagus, dari fundamental dan prospek ke depan bisa tumbuh, dan uang sudah habis sehingga tidak bisa average down, hapus aplikasi sekuritas. Ya, solusi ini sangat tepat. Hapus aplikasi sekuritas juga sudah beli saham perusahaan bagus. Prospek ke depan menarik, rutin bagi dividen, tapi kamu sudah tidak punya dana untuk beli. Tujuannya sederhana, agar jempol kamu tidak gatal untuk pencet tombol sell saat psikologimu dipermainkan. Karena lihat harga saham yang naik dan turun terus-menerus. Tapi ingat, selalu update kinerja terkini perusahaan. Karena perusahaan yang bagus dulu belum tentu bagus sekarang. Perusahaan yang bagus sekarang belum tentu di masa depan juga tetap bagus. Komentar berikutnya, kendalikan emosi, nggak membabi buta average down. Kita nggak tahu berapa titik bottom portofolio kita. Mending tidur,
Asal fundamental masih bagus, mencetak laba, bisnisnya dibutuhkan di masa depan. Sangat setuju, emosi dan logika adalah satu kesatuan yang harus diperhitungkan. Jangan sampai terlalu takut atau terlalu serakah. Meski lihat harga saham perusahaan bagus turun, bukan berarti langsung hajar average down pada satu harga saja. Oh iya, apabila kamu mau belajar lebih lanjut tentang bagaimana menyeimbangkan psikologi dan logika di pasar saham, e-book Psikologi Saham mungkin bisa membantu. Komentar berikutnya, taruh saja setiap bulan, kalau sampai 100 lot, tinggal nikmati dividen lalu tambahkan ke portofolio untuk meningkatkan jumlah lotnya. Ini merupakan kombinasi dari dollar cost averaging dan dividen investing. Cicil beli setiap bulan dengan tujuan untuk mengumpulkan lembar saham yang semakin banyak. Semakin banyak lembar saham tentu membuat dividen semakin besar. Artinya yang difokuskan bukan lagi keuntungan jual beli, tapi cash flow rutin setiap tahun. Komentar berikutnya, kita harus positif. Jangan ragu, kalau ragu jangan beli sekalian. Disinilah mental investor dan trader diuji. Ya, saya sangat setuju. Kalau sudah beli saham itu, berarti seharusnya sudah yakin dengan perusahaannya. Kalau masih ragu, mending jangan dibeli. Atau kalau kamu saat ini sedang ragu dengan sahamnya, lebih baik di cut loss agar hati lega dibandingkan di hold tapi galau setiap hari. Komentar berikutnya, diprediksi window dressing sudah nggak ada lagi tahun ini. Pasar saham tahun 2024 memang sedikit unik. Banyak orang menunggu window dressing. Apalagi untuk saham-saham yang probabilitas kenaikan di bulan Desember sangat besar. Tapi kembali lagi, pasar saham penuh ketidakpastian. Bisa saja tahun ini tidak ada window dressing, tapi bisa juga nanti akan ada kejutan. Tidak ada yang tahu, kita lihat saja nanti. Komentar berikutnya, ada yang aneh dengan manajemen BRI. Mereka buyback waktu harga 5.000 dengan alasan under value. Sekarang harga 4.000-an malah bagi dividen. Apa 4.000-an berarti nggak lebih under value? Ini menarik. Untuk saham BRI mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang kebijakan buyback dan pembagian dividen. Menurut saya pribadi, ingat ini hanya pendapat pribadi. Kenapa BRI memilih bagi dividen dibandingkan buyback? Alasannya karena BRI ingin memberikan rasa percaya kepada pemegang sahamnya. Kalau bagi dividen, pemegang sahamnya dapat cash flow. Kalau buyback, tidak. Siapa yang bisa jamin setelah buyback, harga akan naik tinggi? Bisa saja ada yang masih nyangkut, jadi tidak terima manfaatnya. Tapi saat beri dividen, semua pemegang saham terima keuntungan yang sama sesuai jumlah lembar sahamnya. Tidak peduli mereka apakah masih nyangkut atau tidak. Komentar berikutnya, kalau di 6.000 saya akan giveaway. Catat ya. Oke, dicatat Pak. Ditunggu giveaway-nya kalau BRI naik ke angka 6.000. Komentar berikutnya, sama seperti kayak 2019, tapi net profit tahun ini 5 kalinya tahun 2019. Dividen pun bagi terus. Kalau masih ada yang ketakutan, saya sih nggak ngerti mereka masuk di bursa ini untuk apa. Ini merupakan perbandingan antara laba dan harga saham BRI. Silahkan kamu lihat lagi detailnya pada beberapa video tentang BRI yang sudah pernah saya buat. Dengan harga saham yang sama, labanya sudah naik signifikan di tahun 2024. Komentar berikutnya, beli di X-Date aja nggak sih? Takut longsor. Ngapain dibeli di X-Date sedangkan 2 bulan lagi akan dapat dividen final? Jika yang beli di harga sekarang, yield finalnya sekitar 5%, jadi total dengan interim totalnya sekitaran 8%. Masih bahas tentang BRI terkait dividen interim. Intinya kamu harus pilih. Ingat, dapat capital gain atau dapat dividen. Jika time frame jangka pendek. Karena biasanya saat X-Date, harga akan turun sebesar dividen yang dibagikan. Ibarat ayam, saat ayam itu bertelur, berat badan ayamnya akan berkurang sebesar telur yang dia keluarkan. Tapi dalam jangka panjang, berat badan ayam itu bisa saja kembali naik. Kira-kira konsep sederhana dividen seperti itu. Komentar berikutnya, yang bikin konten lagi average di harga atas kayaknya, lagi nyangkuters yang bikin konten. Soalnya judulnya harganya nggak naik-naik, berarti yang bikin konten sedang nyangkut. Ini juga menarik. Entah saya punya saham BRI atau tidak, sebenarnya tidak ada pengaruhnya dengan bikin konten tentang BRI. Mau dibahas hingga jungkir balik pun, kalau yang jual lebih banyak dari yang beli, harga akan turun. Begitu juga sebaliknya. Saya sering katakan bahwa saham BRI sering dibahas di tahun 2024 karena memang sedang menarik saja. Ada juga saham ASI, Telkom, ADRO yang sering dibahas. Coba lihat di tahun 2023, 2022, dan sebelumnya. Apakah saya sering bahas BRI? Mungkin di tahun-tahun tersebut saya lebih sering bahas Bank Mandiri, di mana saat itu harganya sangat menarik dan terbukti pada tahun 2023 dan seterusnya harga saham Mandiri mengalami kenaikan yang luar biasa. Artinya konten yang dibuat tidak ada hubungannya dengan portofolio saya pribadi.
Ingat, yang kita bahas adalah saham dengan market cap besar, di mana untuk gerakin harga butuh uang yang sangat besar. Jadi, apapun saham yang dibahas di video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Kamu mau ikut silahkan, tidak mau ikut silahkan, karena disclaimer on. Komentar berikutnya, bagi investor yang penting laba terus tumbuh, bukan soal harga. Semakin turun semakin baik karena bisa membeli dengan harga lebih murah, sehingga dividen semakin besar. Saya sudah pernah buat video yang membandingkan antara laba dan harga saham. Kamu bisa nonton videonya untuk dijadikan fakta berdasarkan data. Dalam jangka pendek memang kurang terlihat, tapi dalam jangka panjang, saya masih percaya bahwa pada akhirnya harga akan mengikuti kinerja perusahaan. Dengan catatan valuasinya masih masuk akal. Silahkan bandingkan sendiri. Komentar berikutnya, hold saja 10 tahun, dividen sudah balik modal. Itu capital gain hanya sebagai bonus buat warisan ke anak. Kalau kamu tidak bisa wariskan bisnis ke anak, setidaknya bisa wariskan saham kepada mereka. Karena di balik lembar saham ada bisnis yang sedang berjalan, tentu saja dengan saham perusahaan berkualitas, dan akan diterima dividen setiap tahun secara rutin. Komentar berikutnya, terima kasih kepada Bunda Bican 207 atas supernya dengan super thanks. Setiap rupiah yang diberikan saya sangat berterima kasih. Semoga portofolionya terus tumbuh dalam jangka panjang. Komentar berikutnya, saya kenal channel Baca Saham 2024 Januari dan Februari, baru mulai berani masuk di saham. Terima kasih Baca Saham. Semoga channel ini bisa memberikan banyak manfaat ya, tapi ingat semua pembahasan hanya informasi dan bukan rekomendasi. Artinya bisa untung, bisa juga rugi, dan untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Komentar berikutnya, setelah dipelajari menjadi dividen investor lebih baik daripada trading. Bagi yang tidak mahir trading, dengan mencari saham high dividen saja, tinggal tidur. Dengan syarat, beli di harga wajar atau harga murah. Setiap orang punya ketertarikannya masing-masing. Tidak ada yang benar atau salah. Yang penting portofolio tumbuh dalam jangka panjang. Mau trading silahkan, dividen investor silahkan, bannermologi silahkan, dan lain-lain. Yang jelas, carilah metode yang nyaman dan menguntungkan. Itulah beberapa komentar di video Baca Saham dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kamu ada pernyataan atau pendapat, silahkan tulis di komentar ya, supaya kedepannya saya bisa bahas lagi seperti ini. Sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Tahapan dari money management ini sederhana. Pertama, ketahui berapa harga pembelian tertinggi dan berapa lembar yang kamu beli. Kedua, buatlah antisipasi jika harga saham yang kamu beli itu hilang 1-0 dari harga pembelian tertinggimu. Dengan kata lain, harga sahamnya turun sekitar 90%. Hal ini terdengar tidak masuk akal kan? Ya, memang benar. Dan karena tidak masuk akal lah, sehingga kita harus buat antisipasi seperti ini. Ketiga, apabila harga saham turun sampai ke poin 2, lembar saham yang kamu beli harus kamu tambahkan 1-0 dari lembar saham di poin 1. Agar lebih jelas, mari simak contoh berikut ini. Katakanlah kamu beli saham ABCD di harga Rp1.000 sebanyak 100 lembar. Ini merupakan harga tertinggi kamu beli saham ABCD sebelum harganya turun signifikan. Artinya, antisipasi paling pesimis yang harus kamu lakukan adalah menyediakan dana untuk bisa membeli saham ini di harga Rp100. Nolnya dihilangkan 1 dari 1000 menjadi 100. Sebanyak 1000 lembar saham. Yang artinya nolnya ditambahkan 1 dari 100 lembar saham menjadi 1000 lembar saham. Dengan money management simple ini, harga rata-rata kamu paling tidak akan turun dari yang awalnya 1000 menjadi 337. Itu artinya apabila harga saham kamu kembali saja ke harga awal pembelian di angka Rp1.000, potensi profit bisa mencapai 196%. Angka yang sangat menarik kan? Hanya dengan money management sederhana ini saja, risiko dapat diperkecil dan potensi profit dapat diperbesar. Kemudian akan muncul pertanyaan, jika money management seperti itu, berarti kita hanya baru bisa beli saham jika harga sudah turun ke angka Rp100? Tentu tidak. Kamu bebas melakukan average down pada harga berapapun selama uang kamu masih ada. Yang jadi patokan, aturan utamanya harus menyediakan dana jika harga turun 90% untuk membeli lembar saham sebanyak 10 kali lebih banyak. Jadi, kamu mau beli di harga 900, 800, 700 atau harga berapapun, itu terserah kamu. Karena aturan sederhananya adalah membeli sebanyak 10 kali lipat lebih banyak lembar sahamnya jika harga turun 90%. Artinya kita tidak mempermasalahkan kamu mau average down berapa kali. Entah itu kamu average down setiap harganya turun 100,
setiap persentasenya turun 10%, setiap PBV-nya turun berapa poin, dan lain-lain. Kamu bebas melakukan average down sesuai dengan gayamu masing-masing. Yang jelas, satu-satunya aturan yang tidak boleh kamu langgar adalah menyediakan dana di harga Rp100 sebanyak 1000 lembar saham. Setidaknya untuk contoh yang saya tampilkan berikut ini, kamu bisa sesuaikan berdasarkan kondisi portofoliomu masing-masing. Dengan menggunakan tabel Excel di samping ini, kamu sebenarnya terbantu karena bisa mengetahui harga rata-rata setiap kali kamu melakukan average down. Misal, jika average down pertama kamu di harga Rp900, berarti harga rata-rata kamu menjadi Rp950. Apabila kamu melakukan average down setiap penurunan 100 sampai ke harga Rp500, berarti harga rata-rata kamu menjadi Rp750. Begitu seterusnya. Hanya dengan rumus sederhana, kamu jadi mengetahui berapa harga rata-rata pembelianmu. Jadi, tidak sembarangan melakukan average down, tapi kamu punya analisa dulu sebelum memencet tombol buy. Pada bagian atas juga, kamu bisa melihat potensi profit yang bisa diperoleh dengan perbandingan antara harga terupdate dan harga rata-rata. Tabel ini sangat berguna bagi kamu, khususnya jika selama ini kamu jarang melakukan pencatatan secara manual. Kita tidak boleh hanya bergantung pada harga rata-rata di aplikasi online trading, karena angka yang dicantumkan di sana biasanya tidak real apabila kita sudah pernah melakukan aktivitas penjualan, meski hanya satu kali saja. Kamu bisa coba membandingkan secara langsung agar paham apa yang saya maksudkan. Oh iya, sebagai informasi, file Excel yang kita gunakan dalam simulasi ini merupakan file Excel yang akan kamu dapatkan saat membeli ebook strategi nabung saham. Jadi, kamu hanya perlu mengisi kolom yang berwarna silver, dan secara otomatis, angka-angka yang kamu lihat pada tabel itu akan ditampilkan berdasarkan rumus yang sudah dibuat. Apabila ingin membeli ebook ini, silakan chat saja di nomor WA di akhir video. Menurut saya, saat harga saham turun tidak wajar, yang lebih dominan bukan lagi berbicara tentang metode analisa apa yang paling hebat, tapi seberapa cerdas kamu melakukan money management. Money management yang baik jauh lebih berguna dibandingkan metode analisa yang hebat, khususnya saat harga saham turun signifikan. Tidak ada gunanya kamu punya metode yang hebat jika uang kamu sudah habis. Artinya, meski kamu tahu titik beli terbaik, kamu sudah tidak bisa beli lagi karena kehabisan dana. Sebaliknya, meski metode analisamu biasa saja, tapi jika money managementmu baik, kamu masih punya kesempatan untuk beli lagi saham yang bagus itu pada harga lebih rendah. Tujuan dari money management sebenarnya sederhana, yaitu mencari harga rata-rata serendah mungkin. Artinya saat kita membeli saham dengan harga lebih rendah, otomatis harga rata-rata yang kita miliki akan jadi lebih rendah juga. Apalagi jika lembar saham yang kita beli pada harga rendah semakin banyak, artinya hal itu akan berpengaruh signifikan terhadap harga rata-rata. Untuk memiliki money management yang baik, kita perlu mengendalikan sifat takut dan serakah. Kita tidak boleh terlalu takut untuk average down karena berpikir harga akan lebih turun. Di sisi lain, kita juga tidak boleh terlalu serakah untuk average down karena berpikir harga akan berbalik naik. Terlalu takut akan menghilangkan potensi memperoleh profit yang lebih besar. Dan terlalu serakah akan memperbesar risiko yang sebenarnya harus kamu minimalisir. Jadi saran saya, apabila kamu ingin melakukan average down, fokus saja kepada 1-2 saham terbaik yang telah kamu analisa. Kamu yakin dengan saham itu, menerima dividen setiap tahun, dan bisa di-hold dalam jangka waktu sangat panjang. Jangan terlalu banyak average down pada banyak saham, karena hal itu akan mempercepat uangmu habis. Ingat, saat uangmu habis untuk average down, berarti kamu kehilangan potensi profit yang lebih besar di masa depan. Jadi pastikan kamu melakukan money management dengan bijak dan tepat. Di sisi lain, saat kamu hanya fokus average down pada 1-2 saham saja, pikiran dan psikologimu bisa lebih terfokus dan tidak terpecah-pecah. Kamu bisa analisa saham itu lebih mendalam, membuat proyeksi lebih tajam, dan mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan lebih optimal. Selalu ingat bahwa tidak ada yang tahu kapan pasar saham akan kembali pulih. Kita tidak tahu kapan harga saham yang kita beli akan kembali naik. Dan yang paling buruk, kita juga tidak tahu apakah saham yang kita beli harganya akan kembali naik atau malah turun lebih dalam. Untuk itu, kamu harus punya money management yang tepat dan mempersiapkan antisipasi risiko yang paling optimal. Tujuannya sederhana, agar psikologimu tidak terganggu signifikan di tengah harga saham yang turun tanpa tujuan. Percaya atau tidak, saat pasar saham crash, psikologi akan terganggu. Apalagi jika kamu sehari-hari biasanya melihat harga saham yang naik dan turun. Yang membedakannya adalah seberapa signifikan psikologimu terganggu. Apakah tidak signifikan, normal, atau sangat signifikan. Saat psikologimu terganggu, biasanya hal itu akan berdampak besar
kepada keputusan yang diambil. Mungkin awalnya kamu berpikir untuk hold saham jangka panjang, tapi saat setiap hari melihat harga saham, akan ada pikiran, atau lebih baik di-cut loss saja dan nanti beli di harga yang lebih rendah. Di sisi lain, apabila floating loss yang kamu miliki sudah sangat besar, biasanya kamu akan sangat takut untuk cut loss, karena nominal cut loss sudah sangat besar. Alhasil, yang bisa kamu lakukan hanyalah mencari pembenaran tentang saham yang kamu beli. Hal-hal apa saja yang bisa menguatkan kamu untuk hold saham itu lebih lama. Sebenarnya hal ini benar, karena kita harus punya alasan yang kuat untuk hold suatu saham. Tapi dengan catatan, sahamnya benar-benar bagus. Jangan sampai kita cari pembenaran, padahal sahamnya sebenarnya tidak menarik untuk di-hold jangka panjang. Apabila kondisi portofoliomu sudah floating loss sangat besar, tidak punya dana untuk average down, tapi kamu yakin sahammu bagus, saran saya, sebaiknya kamu uninstall dulu aplikasi online trading, RTI, dan segala media sosial yang berhubungan dengan saham. Karena tidak ada gunanya kamu melihat berbagai informasi itu saat kamu tidak punya dana lagi untuk average down. Masih lebih baik kamu melakukan rutinitas seperti biasa, baik itu bekerja dan berbisnis, dan meninggalkan saham untuk sementara waktu. Memilih untuk tidak melihat saham sebenarnya merupakan salah satu teknik yang bisa juga dilakukan saat market crash dan sudah tidak ada dana lagi. Hal ini akan membantu menjaga psikologimu agar tidak kacau dan akhirnya salah mengambil keputusan. Saya belajar tentang hal ini beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2015 atau 2016. Saat itu saham yang saya beli turun dari harga 2000-an ke 1000-an. Saya yakin perusahaannya sangat bagus, baik dari aspek fundamental, manajemen, kebijakan dividen, dan lain-lain. Masalahnya saat itu saya belum paham tentang berhenti sejenak dari pasar saham. Padahal lagi tidak punya dana untuk average down. Saya tetap melihat harga saham yang bergerak naik turun, membaca dan mengikuti berbagai berita, dan melakukan rutinitas seperti biasa. Alhasil, psikologi saya jadi sedikit terganggu. Karena banyaknya berita negatif di mana-mana, saya memutuskan untuk menjual saham itu dengan harapan bisa beli lagi nanti di harga yang lebih murah. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanpa ada berita apa-apa, ternyata harganya tiba-tiba naik signifikan dan harga jual saya tidak pernah tersentuh lagi hingga tahun 2024 ini. Alhasil, yang seharusnya saya bisa saja profit di atas 100% ditambah mendapat dividen rutin setiap tahun, jadinya hanya dapat profit recehan. Sekarang coba dibalik, misalnya di tahun itu saat saya tidak punya dana untuk average down, saya uninstall semua aplikasi online trading dan tidak mengikuti berita tentang saham. Mungkin ceritanya akan menjadi sangat menggembirakan. Dari kejadian itu saya belajar bahwa terkadang meninggalkan market untuk sementara waktu jadi pilihan yang tepat apabila saham yang kita beli juga sudah tepat. Tidak perlu memaksakan diri untuk average down menggunakan hutang atau pinjaman, tapi lebih baik mengambil sikap untuk menjauh sejenak. Ingat, pasar saham sangat dinamis. Jangan kita berhutang untuk mengejar hal yang belum pasti. Karena hutang yang harus dibayar itu pasti, tapi keuntungan dari pasar saham tidak pasti. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.